Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN yang hari ini kita akan membahas bab 6, yaitu daerah dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Yang alhamdulillah video ini langsung dibuat oleh Bapak sendiri, yaitu Tony Rifai SPD. Selamat menyimak. A. Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat di sini ada peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Next. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui perjuangan panjang dan luar biasa oleh para pendiri negara, komitmen yang kuat dan perjuangan para pendiri negara yang tanpa mengenal lelah dalam mewujudkan kemerdekaan. Hal itu akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Kutipan. Ya, kita lihat kutipannya. Ada kutipan dari siapa? Insinyur Soekarno. Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu. Itulah pesan dari salah seorang pendiri negara, Insinyur Soekarno. Maksudnya apa? Pesan itu bagi seorang pelajar mengandung arti bahwa kita dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi masa depan. Generasi muda bangsa Indonesia yang akan meneruskan, mempertahankan, mengelola, dan memajukan bangsa negara Indonesia. Next. Selanjutnya, A. Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan menuju kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat, banyak hal yang dilakukan oleh para pendiri negara di antara masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia itu. Contoh gambar di sini adalah perlawanan rakyat Surabaya terhadap agresi militer Belanda ketika itu. Ya, kalau kita nggak usah perang seperti ini. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita hanya mempertahankannya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Dengan cara apa? Belajar yang baik, ya, mentaati negara, agama, nusa dan bangsa, terutama kalau lingkungan keluarga itu adalah orang tua dan guru, seperti itu. Next. Nah, di sini kita lihat ada sejarah tentang lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangatnya bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengkas Dengklok tiba di Jakarta dengan mempertimbangkan berbagai tempat yang aman untuk membahas proklamasi. Kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda sebagai tempat penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, di kediaman Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, teks proklamasi dirumuskan. Nah, itu kalian bisa lihat di situ adalah ketika Insinyur Soekarno membacakan naskah teks proklamasi. Oke, next. Meskipun tidak mendapat persetujuan dari Jepang, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Kalimat pertama berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kemudian diubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia," yang berasal dari Ahmad Subarjo. Kalimat kedua oleh Soekarno berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya, serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kedua kalimat itu kemudian digabung dan disempurnakan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sehingga berbunyi seperti teks proklamasi yang kita miliki sekarang. Selanjutnya, setelah diketik oleh Syed Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, yakni bertepatan dengan hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan kurang lebih 1.000 orang ketika itu. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sang saka merah putih oleh Suhud dan Latif Hendra Diningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya sehingga
Sampai sekarang, setiap pengibaran bendera dan dalam upacara bendera selalu diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, inilah teks proklamasi hasil tulis tangan ketika itu, ya. Next. Oh, ternyata video untuk pertemuan kali ini telah disampaikan cukup sekian saja. Dikiranya nanti kedepannya insya Allah akan disampaikan video atau materi yang baru dibahas di bab 6. Materi yang kali ini Bapak sampaikan yang harus kita terima adalah diantaranya manusia itu harus bermanfaat untuk orang lain, yang disebutkan juga dalam hadis khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang bermanfaat itu adalah manusia yang terbaik untuk dirinya sendiri dan orang lain, seperti itu. Terima kasih, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.